Berikutnya kita akan belajar tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut juga dengan jaringan permanen karena sifatnya sudah permanen atau tidak dapat berubah lagi. Pada mulanya jaringan ini merupakan jaringan meristem. Kemudian jaringan meristem seiring berjalannya waktu mengalami suatu diferensiasi. Diferensiasi atau disebut juga dengan spesialisasi ya. Nah, maka akan membentuk suatu jaringan dewasa yang sifatnya berbeda-beda. Jaringan yang pertama dari jaringan dewasa adalah jaringan epidermis. Jaringan ini terletak paling luar dari tubuh tumbuhan. Hal ini berkaitan dengan fungsi dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis memiliki fungsi untuk melindungi tanaman. Nah, selain terletak paling luar, kita bisa melihat bahwa ciri lain dari jaringan epidermis adalah sel-selnya tersusun rapat. Antara sel yang satu dengan sel yang lainnya tidak ada celahnya. Nah, sel epidermis ini juga akan berdiferensiasi atau termodifikasi menjadi bentuk yang bermacam-macam. Bentuk yang pertama ada bentuk stomata. Nah, sel epidermis akan termodifikasi menjadi stomata. Nah, teman-teman tahu kan ya apa fungsi stomata? Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada daun. Modifikasi yang berikutnya adalah adalah rambut halus atau yang biasa disebut dengan trikoma. Trikoma atau rambut halus. Fungsinya adalah untuk melindungi tumbuhan. Modifikasi berikutnya adalah membentuk duri. Biasanya terdapat pada bunga mawar ya. Lalu bentuk berikutnya atau modifikasi berikutnya adalah membentuk sisik yang juga fungsinya adalah untuk melindungi tumbuhan dari serangan manusia maupun serangan hewan. Jaringan dewasa berikutnya adalah jaringan dasar atau jaringan pengisi. Jaringan ini dikenal juga dengan nama jaringan parenkim. Oke, jika kita perhatikan di sini di gambar, ciri khas dari jaringan parenkim adalah ada celah di antara sel-selnya. Jadi tidak seperti jaringan epidermis yang tersusun rapat tanpa celah, pada parenkim tersusun rapat namun tetap ada sedikit celah. Sama seperti epidermis juga, jaringan parenkim termodifikasi sesuai dengan kebutuhan tumbuh-tumbuhan. Pada daun, jaringan parenkimnya termodifikasi menjadi dua macam, yaitu jaringan palisade atau jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Nah, selain pada daun, pada tumbuhan tertentu parenkimnya juga akan termodifikasi menjadi aerenkim. Aerenkim adalah parenkim yang berfungsi untuk menyimpan udara. Jadi di rongganya sini isinya adalah udara. Nah, aerenkim ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang hidupnya di air dan harus terapung seperti eceng gondok. Jaringan berikutnya adalah jaringan penyokong. Nah, namanya saja penyokong, berarti jaringan ini fungsinya untuk menyokong tanaman ya. Ada dua macam jaringan penyokong, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Yang ini adalah kolenkim. Satunya lagi adalah sklerenkim. Jika diperhatikan, perbedaan keduanya terletak pada ketebalan dinding selnya. Pada kolenkim, dinding selnya tidak setebal yang ada pada sklerenkim. Hal ini dipengaruhi juga karena keberadaannya. Kolenkim berada atau terdapat pada tanaman yang usianya masih muda, sedangkan sklerenkim masih terdapat pada tanaman yang usianya sudah cukup tua.
Berikutnya yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Nah, ini sudah belajar ya teman-teman dari SD. Jaringan pengangkut pada tumbuhan ada dua macam, yaitu xilem dan phloem. Nah, sekarang teman-teman harus bisa membedakan mana yang xilem, mana yang phloem. Nah, untuk mudahnya, xilem itu biasanya berukuran lebih besar dibanding phloem, maka yang ini adalah xilem. Lantas yang mana phloem? Phloem adalah sel-sel yang lebih kecil yang ada di sekitarnya. Berarti ini adalah phloem. Kayak begitu ya teman-teman. Jadi harus bisa membedakan mana xilem, mana phloem.